Kakak Zhao, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu masih bergengsi. Beberapa orang di barisan ini datang dengan cepat, dan segera menarik perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Menghadapi garis pandang, wajah Fang Zong tenang dan tenang, tersenyum dan menyapa seorang pria parubaya di tengah kerumunan. Jalan. Pria parubaya itu mengenakan jubah berlumuran darah yang terlihat sangat tampan, tetapi matanya yang sedikit suram menghancurkan sebagian besar ketampanannya. Dari situ juga menyebar ki mengerikan yang luar biasa, membuat orang tahu bahwa orang ini sama sekali bukan generasi yang baik. Selain itu, tidak hanya pria parubaya ini, tetapi bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang berdiri di belakangnya juga tidak boleh diremehkan, karena fluktuasi napas pada mereka semua adalah puncak tingkat atas. Siapa tahu saya? Ternyata itu adalah Fang Zong. Kebiasaanmu menarik umpan meriam tidak berubah. Zhao Xueying memandang Fang Zong dan berkata sambil mencibir. Begitu kata ini keluar, seluruh kelompok Fang Zong tampak sedikit berubah. Kakak Zhao masih bercanda, namun, Fang Zong jelas sudah tua, dan segera dia tertawa dan mengambil alih. Dia melirik orang-orang di belakang Zhao Xueying dan tertawa. Tangan darah 5 lang ada di sini. Sepertinya saudara Zhao pasti akan mendapatkan buah suci ini. Haha, bagaimana bisa ada sesuatu yang tak terhindarkan? Ini tentang keberuntungan. Fang Zong, jangan beri aku kebencian. Zhao Xueying juga tertawa terbahak-bahak, kata. Hanya bercanda, saya akan mengandalkan Brother Zhao untuk perjalanan ini. Fang Zong juga melengkungkan tangannya dan tertawa. Dikabarkan bahwa Zhao Xueying telah menjadi kekuatan puncak sejak 20 tahun yang lalu, karena keinginan sebelumnya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi. Sehingga dalam 20 tahun ini, dia tidak pernah menembus ke tingkat suci. Namun, kesombongannya benar-benar tidak diragukan lagi. Selain itu, 5 lang berdarah di belakangnya saja sudah cukup untuk mencegah banyak pembangkit tenaga listrik nakal. Ada 5 pengikut puncak yang terhormat, dan banyak pembangkit tenaga senior yang terhormat. Formasi ini telah menjadikan Zhao Xueying sebagai pemimpin sementara di sini. Jelas tidak ada yang berani mempertanyakannya. Apa? Qin Yichen mengikuti Fang Zong dan hendak mencari tempat untuk beristirahat dan menunggu pembangkit tenaga listrik lainnya datang. Pada suatu saat, dia sepertinya merasakan tatapan dingin memandang dirinya sendiri. Zhao Heng Huang. Qin Yichen melihatnya di sepanjang jalan, tetapi agak terkejut menemukan bahwa di balik tangan berdarah 5 lang, Zhao Heng Huang, yang sedikit dihukum olehnya, ada di dalamnya. Pada saat ini, Zhao Heng Huang jelas tidak berterima kasih atas pengampunan Qin Yichen atas hidupnya, tetapi penuh kebencian di matanya yang gelap. Jelas, dia membenci hukuman Qin Yichen. Nak, tidak menyangka nyalimu tidak kecil, beraninya kamu datang ke sini. Setelah melihat Qin Yichen menemukan dirinya sendiri, Zhao Heng Huang tidak menutupi lagi dan berjalan keluar langsung dari sana, dengan sinis menghadap Qin Yichen dengan dingin mendengus dan berkata. Qin Yichen tidak menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Di bawah tatapan seperti ini, entah bagaimana, Zhao Heng Huang tampaknya ditatap oleh binatang buas, dan dia merasakan rambut seseorang berdiri tegak. Perubahan di sini dengan cepat menarik perhatian pembangkit tenaga listrik lainnya. Fang Zong juga memperhatikan gerakan di sini, tetapi ketika dia melihat tangan darah Zhao Xueying di belakang kelompok Zhao Heng Huang, dia berhenti dan masih tidak berbicara. Melihat postur ini, jelas bahwa Qin Yichen memiliki kontradiksi dengan pria itu. Dia awalnya menghargai Qin Yichen, tetapi dalam beberapa percobaan sebelumnya, yang terakhir tidak menunjukkan kekuatan yang dapat menarik perhatiannya. Dia tidak akan memiliki antusiasme yang sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, Zhao Heng Huang adalah tangan berdarah. Zhao Xueying, dia tidak akan bodoh menyinggung Zhao Xueying untuk senior junior yang biasa-biasa saja. Apa yang terjadi? Dihadapkan dengan perhatian banyak pembangkit tenaga listrik, Zhao Xueying dengan ringan mengangguk, dan pembangkit tenaga listrik dari peringkat puncak keluar di belakangnya dan bertanya. Kakak keempat, tanganku dipatahkan oleh anak ini. Seseorang berdiri. Zhao Heng Huang menunjuk ke arah Qin Yichen dan berteriak keras. Oh, mendengar kata-kata Zhao Heng Huang, ada sedikit stagnasi di lapangan, dan banyak mata pembangkit tenaga listrik sedikit menyipit. Jelas, mereka semua tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera terjadi. Tangan berdarah Zhao Xueying tidak hanya menakutkan dalam kekuatan, temperamennya juga sangat kejam. Dalam domain pertempuran 10.000 keluarga, jumlah lingkarannya adalah 1.000. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat tidak akan asing dengannya. Selain itu, Zhao Xueying selalu membantu kerabatnya dan lalai memotong lengan orang-orang di bawah tangannya. Saya khawatir masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan beberapa kata sederhana. Nak, apakah kamu membuat tangan kakakku? Pembangkit tenaga puncak tertinggi, yang disebut saudara keempat oleh Zhao Heng Huang, memandang Qin Yichen dengan dingin, dan perlahan keluar dari mulutnya dengan suara mengancam. Melihat pembangkit tenaga listrik bergengsi untuk Zhao Heng Huang ini, banyak pembangkit tenaga listrik memandang ke arah Qin Yichen dengan sentuhan simpati. Dia menyelinap menyerangku sebelumnya. Jika bukan karena berita bahwa dia telah memberiku buah suci ini, itu akan lebih dari sekedar patah lengan. Namun,
yang mengejutkan semua orang. Qin Yichen tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi juga berkata dengan sangat ringan. Seolah-olah, dia tidak menyinggung orang lain, tetapi melepaskan yang terakhir dengan belas kasihan. Jadi aku masih ingin berterima kasih padamu? Dengan nada Qin Yichen yang nyaris tidak turun, wajah saudara keempat tiba-tiba menjadi suram. Jelas, dia tidak menyangka bahwa saat ini, Qin Yichen bahkan berani memukulnya. Melihat perubahan wajah saudara keempat, pembangkit tenaga listrik di sekitarnya semua mundur agak jauh. Beberapa memandang ke arah mata Qin Yichen penuh dengan lelucon. Menurut pendapat mereka, anak bermata jernih ini pasti junior yang baru saja memasuki 10.000 domain pertempuran keluarga. Dia bahkan tidak bisa melihat situasi dasarnya. Apakah Anda pikir ini masih ras Anda? Dan Fang Zong memasang tampang yang saya tidak tahu, dan berdiri di samping untuk memberi isyarat bahwa masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia. HMPH, kekuatannya tidak tiba-tiba, tapi itu pembuat onar. Saya memberitahu saudara Fang sejak awal, jangan bawa anak muda ini, itu benar. Mao Gan dan Zhang Kun juga menyelinap dan pergi jauh. Mereka sama sekali tidak menganggap Qin Yichen sebagai tim mereka sendiri. Apakah kamu memujiku? Terima kasih atas bantuanmu, tapi hanya untuk membantumu belajar. Qin Yichen saat ini sepertinya tidak menyadari perubahan suasana di sekitarnya, tetapi tersenyum dengan sentuhan pujian. Pujian. Begitu ucapan ini keluar, semua orang segera ditutup matanya. Bagaimana orang yang lambat sampai titik ini bisa bertahan di 10.000 family battle domain? Dan saat kata-kata Qin Yichen jatuh, wajah saudara keempat di wajahnya benar-benar suram.